and also okay, hot button and then my hobbies. Okay, let's get started. So just to share the expectation teman-teman, I'm sure teman-teman di sini banyak yang backgroundnya sekarang sedang melanjutkan studi S2 gitu. So apa yang akan saya share mungkin nggak akan begitu apa ya. I will be sharing purely from the perspective of recruiter gitu. I will not be sharing the material yang mungkin biasa saya share sama teman-teman yang undergraduate atau teman-teman yang sedang cari internship gitu kan. I'm sure you guys have a lot of network, a lot of you can do some research, you can Google things on how to create a good CV gitu. So I'm not gonna go deep on that, but I will be sharing more on how the recruiter sees talents or candidates that has master background gitu ya. So that's my point of view, and then a little bit of story of how karena dulu saya juga pernah ada di posisi teman-teman gitu kan, how I try to find or do a job hunting setelah S2 juga gitu. So I'll share a little bit of experience di sana. Okay, let's go. Nah, mungkin sebelum supaya saya punya gambaran gitu ya, Mbak Anissa and Tim sudah sempat share background demografiknya. A lot of you guys have sudah pernah bekerja gitu ya. Cuman mungkin kalau boleh tahu bidang apa ya, mungkin karir path teman-teman itu apa sih gitu, di mana sih gitu. Mungkin kalau mungkin bisa ini pakai Slido atau chat aja ya, Mbak Anissa? Iya, mungkin biar gampang pakai slide mungkin Mas Santika. Oke, okay. Teman-teman bisa cek di chat, Mas Tungki udah share linknya. Boleh bantu untuk isi pollnya. Ya, atau others gitu ya. Mungkin saya lupa ngasih others, tapi kalau Oh yang ya. Mhm. others mungkin bisa tulis di chat gitu. Saya Oke. bukan 5 ini, tapi saya X misalnya. Feel free. Mhm. Gitu. Jadi Mhm. kayak, oke, okay, 50% corporate. Okay, so more people in corporate. Academician and researcher. Oke, baru 13 orang ya yang isi. Di sini saya lihat ada sekitar 40, so I will wait until half lah setidaknya. Oke. Okay. 18 orang, 19, 53. Oke, 20 orang udah half ya. Oke, jadi memang kebanyakan 50% corporate professionals, kemudian academician or researcher, non-applicable or others gitu ya. Mungkin bisa di chat yang others apa gitu. Startup dan ASF. Jadi nggak ada yang BUMN ya, 0%. Interesting. Oke. Oke, nah mungkin next kali ya. Saya ada satu pertanyaan lagi sebelum saya mulai. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah apa sih motivasi teman-teman untuk pursuing master degree and be very honest kan? I mean, I've been there as well, so be very honest. What is your motivation? Kayak apakah memang switching career? Yes, a lot of my friends also doing master degree for switching career. Apalagi yang lain? Atau mungkin memang S2 memang dibutuhkan oleh pekerjaan atau career pivot, so switching career as well. Okay, from corporate to research. Yang lain? Strengthening my capability in career. Okay, great. Becoming more technical IT professional. Okay. Lagi yang lain? Upgrade knowledge for myself, support my job. So, tiga orang untuk go deeper on the field. Yang selebihnya mungkin switching career kali ya. Oke. Okay. Career advancement, oke, okay, supaya progressionnya lebih mulus, lebih cepat gitu ya. Ada lagi?
I love study and really want to develop my knowledge, also skill. Okay, great. Ada lagi yang lain? Or pretty much everything, everyone is pretty similar. Jadi kalau saya bisa mengambil summary, if I can summarize, so mostly switching career. Second is basically career advancement or going deep on the field yang sekarang sudah di-pursue gitu ya. Oke. Oke, I think pretty clear. Kalau misal ada yang beda banget, feel free to put it in the chat gitu. Mungkin kita bisa go back ke slide kali ya, Mbak Anissa. Oke, Mas Santi. Ya. Oke. So now maybe let me start gitu ya. So to be very honest, the reason why I wanted to do master degree at the time was I wanted to study HR because I never got to study HR in academic background. Tiba-tiba langsung karir Dewan langsung berubah gitu, langsung switching. So I really wanted to understand the HR world deeper. That's the reason why I did my master degree. I applied for FDP and then I did my master degree there. Now, I was wondering, right? To be very honest, the PNG itself, it doesn't matter apakah kamu lulusan S1 atau S2, nggak ada bedanya. So everyone was actually warning me, right? San, are you sure you wanna resign and go for a master degree gitu? If you were staying, you'll get a faster progression. Nanti teman-teman kamu seangkatan kamu udah di mana, and then you came back, you probably was not where they were kayak gitu kan. So a lot of people, my manager at that time, my stakeholders warned me. But I know I always want to do master degree first because I want to learn HR, but second, I want the life experience, right? I'm sure that life experience defines me as a person. Now, that I look back sekarang, ketika setelah S2 kan habis itu role saya sebagai talent acquisition leader gitu ya. Dan sekarang saya adalah user, ibaratnya gitu kan, so, the stakeholders of that recruiter gitu. Jadi sekarang saya bilang ke recruiter, oh I need 5 product supply people, backgroundnya A, B, C, D, dengan this years of experience, fieldnya A, B, C, D, bla bla bla. And they're looking for great candidates for me. Now, if I reflect back and seeing my team members gitu kan, teman-teman yang sudah pernah S2 itu lebih banyak, mereka itu biasanya lebih resilient. Ya kan, these people are someone, ya kita tahu lah S2 was not easy, apalagi di luar gitu kan, kayak the standard was different, the expectation was different. Kalau ujian mungkin kita harus sampai nginap di perpus gitu kan, something that I personally never done when I was doing my bachelor degree. So somehow we built that resilience gitu kan, dan saya bisa melihat gitu that resilience, that highly driven kind of characters from teman-teman atau team member saya yang S2 gitu, atau kandidat-kandidat yang S2 gitu. So and it's very important. It's very important for a long term. Karir kan maraton ya. Karir itu kan bukan sprint yang kayak SD, SMP, SMA yang 3 tahun gitu kan. Karir is like 30 years, 30 tahun gitu kan. So we need to have people yang resilient. We need to have people yang highly driven, yang bisa motivate themselves in the long term. And we see that from master candidates. So that's first, what differentiate, right? And I do feel like myself ketika kembali ke pekerjaan, and then I'm seeing how my friends are facing challenges and how I face these challenges, it's very different. And that thanks to my master degree years, gitu kan, where I had to spend lots of time in the library doing assignments, fighting my mental health issue, if any, right? Because it was COVID. All that, it was reflecting now. It gives me benefit now. Yang kedua tentu the depth of the knowledge, right? Ketika kita
sekolah, ketika kita going back to school itu kan sebenarnya a lot of things, jurnal-jurnal yang kita baca, artikel-artikel di jurnal yang kita baca apa segala macam itu kan normatif. That's how it should be. Berdasarkan research ini seharusnya seperti ini, gitu kan. But in reality, at work, it's not always like that. But at least I know how it should be. I have a benchmark, right? So, I remember that artikel yang talk about, let's say, high performing organization, karena saya bidangnya HR ya. This is what am I supposed to do to create a high performing organization? Things like that. Oh yeah, I remember itu yang nulis adalah Profesor bla 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 dari University of bla bla, and then I try to find the journal, I try to get into, and then I read through it. So I have somehow the depth of the knowledge that I can use for my practicality. Gitu. I think a lot of my friends sebenarnya nggak melakukan itu, but it's actually something yang bisa kita leverage karena once ketika kita jadi student kan all we did was studying actually, ya kan, baca artikel segala macam, dan really kayak translate that into whatever work later that we are having. It's wonderful. Kemudian yang ketiga adalah use to multicultural or diverse team. Pastilah teman-teman juga sekarang setiap hari bertemu dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, dari background yang berbeda gitu kan. Dan ketika saya kerja, kebetulan karena saya kerja di multinational company, that ability to understand the diversity of the team gitu, it gives me a lot of advantage lah gitu. Kemudian big picture impact is always at the back of their mind. That's what I am seeing. These four things are what I'm seeing the master candidates that work for my company, at least gitu kan, from my observation, yang berbeda dari teman-teman yang mungkin gak doing master degree gitu. So that's, I just want to ensure, karena salah satu burning questions yang Mbak Anissa dan tim share ke saya adalah seberapa sih yang membedakan kandidat S2. It's really, yes, the depth of the knowledge, but there are more than that would give you that resilience to go on in a marathon of career journey, teman-teman, for the next 30 years. And thanks to that master degree years, for me that's what I'm observing. Okay. Nah, sekarang burning questions selanjutnya adalah mengenai CV. So I'm gonna talk a little bit about CV, and the way I'll be very practical gitu kan. I'm fully aware that I'm sharing in front of teman-teman yang S2 gitu kan, bukan teman-teman di S1 atau teman-teman yang sedang cari internship. Now, CV is very important, obviously, gitu ya. But salah satu yang paling diserahkan sama tim adalah tentang ATS, gitu kan, Applicant Tracking System Friendly CV. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Anissa, yang pertama gini, kita harus understand dulu kalau recruitment proses di setiap company itu beda-beda. Let me give you example. Skenario 1, ini adalah recruitment proses yang ada di PNG. So this is what I'm going through every day. Orang apply, upload CV, kemudian doing online or offline test first. Dan it doesn't matter kamu S1, kamu S2, kamu harus melakukan online atau offline test dulu. Right? Setelah selesai, baru CV screening. Kebetulan di PNG, we read all of the candidate CV yang pass the test. Kemudian interview dan offering. And the reason why was because 80% of candidates, kalau di PNG ya, gagalnya itu di online atau offline test ini. Now online sih, semua online. Gagalnya itu di online test. Jadi kita hanya perlu CV screening 20%. Nah, tapi ada skenario 2 dan skenario 3 yang saya juga pernah live it through kan. Kebetulan waktu saya selesai, hampir selesai S2, sedang cari-cari udah mau selesai submit tesis atau capstone project gitu, saya mulai cari-cari, and then I'm going through this company
recruitment proses yang dia melakukan CV screening di awal, ya kan? Dan disinilah ketika ATS friendly CV itu very important karena mereka ibaratnya kita upload CV kita, semua hal yang nggak relevan tuh udah falling through dulu. Jadi mungkin dari 100% ya yang ATS friendly berapa gitu kan, yang apa namanya accuracy atau kecocokannya dengan apa yang mereka cari itu misalnya 20%. Ya udah 20% itu yang go through FGD, interview, offering. Jadi kalau teman-teman bandingkan skenario 1 dan skenario 2, skenario 1 yes, ATS friendly, it's very important, but it's not a must, right? Because your CV will still be seen by a human, ya kan? Karena udah ada penyaringnya tuh si online test tadi. Tapi di skenario 2, it becomes very critical that you're doing ATS friendly CV, gitu. Kemudian ada skenario 3 yang biasanya untuk very specific field atau very specific job atau very experienced people. Ketika kita apply upload CV, CV screening, langsung interview and then offering. That's it. Okay, so next. Let me talk a little bit about this ATS friendly CV. Jadi ATS friendly CV, and I'm sure I'm not gonna talk a lot about this. Teman-teman bisa googling, teman-teman bisa research. Kalau yang di business major, pasti a lot of journals are talking about ATS friendly CV. But this is from what I'm seeing it. Next. Jadi ATS itu kan sebenarnya applikan tracking system ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ini tuh sebenarnya helpful banget buat para recruiter yang biasanya punya high number of applicants. Ya kan? Dan ini most useful ketika CV screening itu adalah first step dari recruitment process. Seperti yang tadi saya sebutkan, di PNG, CV screening was not the first step. So it was online test dulu. But for companies yang doing CV screening as the first step, it's very very important. This ATS friendly, ya kan? Dan by the way, 90% more than 90% of big companies or 500 Fortune companies actually using this whole ATS system lah, gitu. So, beberapa tips mengenai si ATS friendly CV ini adalah yang pertama, ini bukan cuma tentang ATS non ATS, tapi tips untuk menulis CV. Pertama, tailor fit your CV based on the job opening. Jangan bikin satu CV send to all. I've seen in my recruitment year, I've seen people really submitting irrelevant CV gitu kan, kayak sometimes ngasih cover letter tapi bukan Dear PNG tapi Dear company lain XX gitu misalnya, karena dia salah submit gitu kan. Please, this is about your career gitu kan, this is about the job that you wanna get. Please tailor fit your CV, even if yang kita teman-teman daftarkan itu mirip. Misalnya Mbak Anissa daftar product supply manager gitu kan, for company yang sama, let's say P&G and Unilever, right? Very very similar, but still tailor fitted to be something yang a bit different lah, gitu. Differentiate your CV gitu kan, based on the company. Kemudian, and I'll tell you why later in the last point. Yang kedua adalah have a clear division, gitu kan. Kayak mungkin kalau teman-teman lihat punya saya atau other, feel free to just Google ATS friendly CV example gitu kan di Google. Very clear division kayak career, education, misalnya kayak apa ya, organization atau volunteering activities gitu kan. Have a clear division gitu. Dan kayak layout itu worry less gitu. Jadi saya juga pernah men-screening CV yang kadang it's just so hard gitu to understand the CV gitu. Kayak misalnya ada CV yang menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya kayak bukan education tapi kayak simbol apa sih, kayak toga gitu. Kayak
okay, how would I know that gitu kan? Just how would the system know that gitu kan? Terus misalnya kayak skill level bukan kayak proficient atau kayak native misalnya kayak language atau kayak seperti apa, tapi dikasih dot 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 5 terus habis itu kayak diwarnain 3. Okay, are you saying that you can do it but you cannot do it, or what are you trying to say? Jadi kayak yang gitu-gitu dikurangin, ya kan? Kayak menggunakan simbol yang subjektif tuh dikurangin. Kemudian use universal format, ya kan, PDF, dokumen, docs gitu. Jangan suatu yang apa GIF atau JPG atau something like that yang mungkin nggak kompatibel lah di banyak perusahaan sistem gitu. Kemudian, nah ini kenapa saya tadi bilang harus tailor fit the CV based on the job opening, because to be able to have a high accuracy di ATS system atau di ATS ketika nge-scan CV itu adalah uh, matching what the job description says and what you're saying di CV. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika job description bilang we're looking for a detail person. Then ketika kita bikin CV, kita put profile atau overview kita, I am a highly passionate and detailed person. Oh, ternyata dia detail ya, jadi ada match ya. Misalnya skill requirement-nya adalah kayak we need someone yang let's say bisa Python, right? Salah satu yang banyak misalnya ada tadi IT segala macam. Dan say it in your CV. Jadi baca job description-nya, kemudian make it as relevant as possible in your CV. Jadi kalau dibilang butuh Python, oke, Python tulislah di situ ada kata itu gitu. Excel, oke, Excel, atau misalnya kayak TOEFL lebih dari berapa, then mention your TOEFL there. So even though misalnya Mbak Anissa apply untuk job yang very similar kayak tadi product supply manager di Unilever dan di P&G gitu, tapi kan job description-nya could be very very different kan. So the way you strategize writing the CV would be very different ketika mau upload di P&G dan ketika mau upload di Unilever gitu. Okay, next. And this is just I think it's a very good apa ya, very good input gitu ketika when I was in your position, saya juga kebetulan cari-carilah program-program seperti ini, and then one of them was the program like this from my university gitu. Dan mereka ngasih coaching kalau misalnya ketika kita menyebutkan atau menuliskan experience kita, then make sure that you're actually doing a formula kayak CAR atau context action result atau verb action result. Misalnya Santika ketika doing as associate human resource manager, misalnya kayak what did she do, misalnya kayak design an organization engagement program called misalnya X gitu ya, that helps to reduce the attrition rate to 5% misalnya. Jadi kayak ada yang Santika lakuin apa? Oh, designing, right? Mendesain apa? Organization engagement program. Results-nya apa? Oh, akhirnya attrition rate-nya turun jadi 5% gitu misalnya. Jadi kayak teman-teman ketika ada double click dari CV and what you're doing, make sure teman-teman pakai si CAR atau verb action result atau context action result ini supaya teman-teman clear lah kalau recruiter clear lah on the impact gitu. Apalagi kan CV-nya biasanya oke, udah lolos CV screening, tapi kan setelahnya interview kan. Biasanya interviewer kan dapat CV-nya teman-teman. So when I look at the CV of person yang mau saya interview, oke, orang ini udah pernah ngelakuin ini di company sebelumnya atau pada saat di S2 doing this. Oke, I'm gonna ask about that experience misalnya seperti itu. So, oke, next. So ada juga yang kemarin mau bertanya tentang pertanyaan mengenai the use of AI. Okay, next. So
and I'm sharing this based on my experience, right? So cognitive atau case test. Jadi in PNG itself sebenarnya ketika online test itu memang udah ada bagian tesnya yang menggunakan AI gitu. Jadi a lot of companies using AI itu buat si kognitif atau case testnya gitu kan. Dan selain PNG juga waktu itu ketika saya sudah mau selesai S2 kemudian and then I was applying on to a consulting company. Kebetulan juga case tahap 1 setelah si screening apa segala macam itu adalah kayak case test tapi with no one. Jadi kayak go to the link and then mereka kasih soal and then I would be mengetik berapa jawaban atau apa jawaban dari case tersebut. Kemudian whether you're going to the next questions atau enggak itu adalah tergantung benar atau enggak jawabannya gitu. So that's first. Yang second adalah video interview gitu kan. A lot of companies juga sekarang doing video interview gitu dan kebetulan saya juga udah pernah nih gitu kayak dikasih 30 detik untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekruternya. Gitu. Yang terakhir sebenarnya virtual reality, personally I've never gone through it, tapi banyak yang menggunakan virtual reality ini untuk kandidat supaya tahu bagaimana kondisi pekerjaan yang sebenarnya sehingga mereka perusahaan atau company berusaha untuk menurunkan tingkat resignation atau drop out in the first 3 to 6 months karena mereka udah kebayang kerjaannya seperti ini gitu ketika mereka going through this virtual reality process lah pada saat recruiting prosesnya gitu. Okay, next. And I'll be mungkin ada yang mau di-mute dulu. Oke. And then next I think lastnya mungkin I will talk a little bit about interview gitu kan. Nanti kalau misal selebihnya mungkin kita bisa langsung 2 arah aja untuk bertanya kali ya. Untuk Q&A gitu. Atau kalau misal teman-teman ada yang mau sharing. So interview ini banyak banget ya macamnya. And then next mungkin some of the very popular one based on the people involved ada namanya individual interview, ada panel interview dan ada group gitu kan FGD LGD itu based on people yang involved gitu. Kalau individual it's the most common one. Panel biasanya kalau misal mereka mau supaya ada kalibrasi ya kan between the interviewers. Terus kalau grup LGD kalau misal mereka mau mencari spesifik karakteristik atau spesifik skills atau spesifik soft skill dari kandidat beberapa kandidat di setiap grupnya gitu. Next. Nah, kalau based on the content, ada case interview gitu kan. I think lot of consulting, lots of startups actually going through a case interview depending on what role atau what jobs are you applying to gitu kan. Kemudian ada juga namanya behavioral interview, ada juga namanya situational interview gitu. Next. Nah, kalau case interview sih biasanya kalau misal teman-teman diekspektasikan untuk solving challenging business cases, misalnya untuk really testing your analytical ability and soft skill, apakah cocok atau enggak untuk job tersebut gitu kan. That's why banyak case interview ini banyak digunakan oleh consulting atau misalnya startup yang mereka butuh untuk mencari kandidat dengan spesifik skills yang akan mereka tes dengan metode sistem case interview ini gitu. Next. Behavioral interview it's lebih ke kayak share a time when you identify, jadi kayak lebih ke past from your experience. Jadi kayak ketika interview ditanya misalnya kayak boleh nggak
coba jelaskan ketika Anda memiliki identifying a problem gitu kan, and then you resolve it gitu. So kayak misalnya, and then biasanya kita sebagai interviewee akan diekspektasikan untuk menjelaskan konteks, action, dan results-nya. Jadi misalnya konteks, oh yes, I have that experience. For example, when I was a master student, I work in a I work on a group assignment, and then we were having different opinion, misalnya tentang apa gitu kan. Kasih dulu konteksnya, problemnya tuh apa gitu kan. Kemudian untuk solving that problem, apa yang teman-teman lakukan? Oke, okay, so what I did was, for example, to make sure that we are all working on track because we have different schedule. Ada yang full time student like myself, ada yang mungkin part time student, ada yang taking multiple classes. So what I did was to create a project tracker misalnya, using this, that, blah 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 blah. So I took the initiative to create a project tracker based on the project charter, blah blah blah, blah gitu. And then so the results was we submitted on time and we got an H1 for example, like that gitu kan. Jadi kayak behavioral interview itu lebih ke past experience gitu. You are expected to share the past experiences gitu. Next. Situational interview adalah ketika teman-teman diberikan sebuah situasi. So tell me what will you do if you were in a position that you need to lead a team and then there is your one team member who didn't do what they're supposed to do. Gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kayak diberikan sebuah situasi yang hypothetical. Itu situational interview, bedanya sama si behavioral interview yang tadi sudah saya jelaskan. Okay, I think that's it. All my slides for today. Saya pengen lebih banyak waktu gitu kan buat diskusi sama teman-teman, and see how I can help you with, and then we can have a two-ways discussion. Thank you everyone. Terima kasih banyak Mas Thank Santi. you, Kak. Ilmunya sangat banyak banget pengetahuan yang baru saya ketahui dan mungkin teman-teman juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya ya Mas Santika ya. Jadi Boleh. kita udah sempat mereka beberapa pertanyaan, mungkin Mas Tungki boleh bantu di-share. Oke. Teman-teman untuk yang belum mengisi form pertanyaan, boleh banget pertanyaan tulis di chat, nanti kita bacakan setelah membaca pertanyaan masuk di Slido. Oke. Jadi ada cukup banyak pertanyaan sebenarnya Mbak Santika, cuman akhirnya kami kategorikan beberapa yang mirip. Mungkin kita bahas satu persatu, mungkin ya Mbak Santika ya. Di pertanyaan pertama, bagaimana agar bisa masuk ke tahap selanjutnya untuk startup dan multinational company setelah studi dan memiliki beberapa pengalaman kerja sebelumnya. Jadi kasusnya ini teman-teman yang sudah punya kerja dan ingin lanjut untuk masuk ke startup atau multinational company seperti PNG. Well, mungkin kalau dari saya, it really deep. Okay, mungkin maybe I'll be sharing a little bit of strategy, gitu ya. Yang pertama, pahami dulu proses rekrutmennya itu seperti apa. Salah satu hal yang pada saat itu ketika saya mau lulus S2, saya mendapatkan some benefit atau keuntungan adalah karena saya sudah pernah bekerja gitu kan. Kebetulan saya punya teman atau kolega yang bekerja di perusahaan yang saya mau apply, kan? Sehingga saya bisa tanya, sebenarnya rekrutmen prosesnya itu seperti apa sih? Dan saya juga bisa tanya dengan misalnya HR-nya atau ketika mungkin ini kan untuk ke tahap selanjutnya ya, jadi misalnya tahap pertama udah interview, terus tahap selanjutnya adalah interview yang kedua, mungkin kita bisa tanya sama HR-nya kayak sebenarnya tahapannya seperti apa sih, berapa kali interview, apa yang harus saya persiapkan dan sebagainya. Jadi strategi saya adalah ketika saya sudah S2, kebetulan saya sudah pernah bekerja, saya try to tap into my network gitu kan, di perusahaan yang
saya mau apply. Oke, rekrutmen prosesnya seperti apa? Karena tiap company tuh rekrutmen prosesnya bisa beda-beda, gitu kan. So we are being strategic gitu. Kemudian setelah kita tahu, oke, ternyata saya harus tes dulu nih, gitu kan. Oke, tesnya apa? Apakah tesnya um, case study? Apakah tesnya itu uh, apa ya, kayak berkaitan sama situational gitu, what will you do kalau kamu melakukan ABCD, karena ada beberapa perusahaan juga mencari some people with certain values and skills, atau misalnya tesnya itu very technical skill, ya kan. Let's say jawabannya adalah oke, ini tes pertama adalah dengan case interview. Oke, sorry, bukan interview, case gitu kan. Then I need to study that. Gitu. Jadi kayak I took my time untuk study that. So, for example, when I was applying a job in consulting gitu kan, kemudian uh, mereka saya tahu gitu kan kalau tahap pertamanya itu sebenarnya adalah case study gitu kan, dimana saya harus understand basic kayak marketing and business formula gitu kan, caranya forecast kayak misalnya demand, atau misalnya uh, um, um, related to business lah. Saya belajar itu dulu gitu. Kemudian ketika saya ready, saya go to that. Itu it helps me to go to the next one. Setelah the next one, then I'll tap into my network lagi gitu. Oke, okay, so what am I supposed to be preparing nih gitu. Oke, okay, saya prepare A, B, C, D. Itu salah satu strateginya gitu kan, to leverage our network. Selainnya setelah itu I think selebihnya sih benar-benar prepare yourself aja kali ya. Maksudnya make sure ketika mau ada interview atau ketika mau tes itu kita ready mentally, di waktu yang kita juga terbaik gitu kan. Apalagi kalau kita doing online test, kalau teman-teman masih di UK kan kayak mungkin pakai time zone Indonesia, dan mungkin very early gitu kan, but wake up early gitu kan, and prepare yourself gitu. Mungkin itu kali ya, there's not much of different gitu kan ketika kita mencari pekerjaan di awal, but now that we are sudah pernah kerja, kita tahu orang-orang seperti apa sih yang kita ingin, yang company cari gitu. Nah, kita bisa leverage that lah. I think for startup and multinational itu sih kayak just prepare ourselves well and tap into network gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Kalau ada yang masih mengganjal atau pertanyaan yang sama, Yes. boleh Mungkin langsung raise hand gitu ya ya Mas nanti kayak. silahkan ditulis lagi misalnya spesifik dari tahap apa ke tahap apa yang mungkin banyak Mhm, pertanyaan gitu misalnya, supaya lebih mhm. spesifik jawabannya. Oke, okay? Oke, sip-sip. Kayaknya Kita masuk pertanyaan kedua terkait bagaimana standar starting level minimum untuk lulusan master degree di perusahaan Indonesia dan bagaimana cara untuk bernegosiasi dengan recruiter terkait hal tersebut. ini starting level tuh maksudnya leveling atau starting salary level ya? Mungkin Hmm. uh, kalau mungkin starting level posisi gitu kali ya maksudnya Ya. ya. Mhm. Well, first ketika kita standarnya beda-beda, to be very honest gitu kan. Nah, sekarang kita again untuk tahu standar yang tepat yang kita, apakah apakah level yang di offer perusahaan tersebut itu cocok dengan yang saya ekspektasikan, tentu yang pertama harus tahu dulu sebenarnya levelingnya seperti apa, ya kan? Misalnya kalau di PNG kita start dari associate manager, misalnya nih manager, senior manager, director, and so on. Itu beda banget tuh sama let's say other companies yang punya misalnya kalau kita pakai band level kan, band 1, band 2, band 3, band 4, very lean organization. Mungkin beda sama other companies nih, misalnya yang punya level 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk tahu, kita harus tahu dulu leveling di perusahaan tersebut tuh seperti apa gitu kan. Nah, sekarang um,
Misalnya kayak oke, kita udah tahu nih kalau levelnya tuh Sautik 1, Sautik 2 dan seterusnya. Then the easiest way ya kan for us to understand itu sebenarnya kita this is what I'm doing ya at least. Kita again tap into network. Jadi kayak kebetulan ada teman yang kerja di sana sama-sama dari lulusan yang sama-sama saya, let's say gitu kan. Dia belum S2 dan saya sudah S2. Kemudian saya tanya, boleh nggak ini saya tanya sebenarnya level kamu tuh di mana, and then what's your kayak how many years atau how many months kamu bisa progress dari let's say Sautik 1 ke Sautik 2 misalnya. Let's say teman kita itu ada di posisi 2.1 ya. And then the one that offered to us ternyata 2.3 because we got our master degree, right? Then that's where we know, okay, then I have this master degree as a value add. Ya kan? Atau nggak masalah 2.1. Tapi ketika di recruitment process, ketika offering misalnya, kita bisa tanya ke HR-nya atau ke user-nya gitu kan, kayak Pak, Bu, for my understanding, for us to progress to the next level nih, gitu kan, itu biasanya butuh berapa waktu sih di PNG gitu. Let's say in general gitu, rule of thumb-nya berapa sih? Oh, Santika, kamu kalau mau naik dari 2.1 ke 2.2 biasanya kamu butuh 18 bulan. Dari 2.2 ke 2.3 kamu biasanya butuh 2 tahun. So in total butuh 3,5 tahun dari 2.1 ke 2.3 gitu misalnya. Oke, sekarang kalau saya di offer 2.2, apakah ekspektasinya saya akan ada di level ini selama 2 tahun, kemudian baru bisa saya promote? Gitu. Terus mereka bilang saya HR, oh enggak, sebenarnya kita karena kamu adalah lulusan master degree and we're sure kamu punya value add, kita sebenarnya testing kamu sama project ini. Kalau kamu project ini oke, then and you're doing well, your rating is well, kamu bisa progress faster misalnya. So apa namanya? Try to understand. Jadi kalau menurut saya it's not the negotiation sih. Ketika kita apply job gitu ya, ketika kita melamar ke pekerjaan, saya percaya company itu sedang testing saya. Tapi at the same time, saya juga sedang testing the company. So it's really both ways. Dan that's what I did ketika selesai master degree dan kebetulan saya dapat beberapa offer. And maybe that's because of I did my master degree gitu kan. I'm testing them. Okay, wah kayaknya saya ke consulting ini nih, and this is actually my personal story, the reason why I decided to go back to PNG gitu kan. I was in this company, this was a consulting company. I did the interview. This was the last interview, right? And then they go online karena kebetulan saya di Melbourne kan, orangnya somewhere di Southeast Asia, I don't remember. Kemudian they open the camera and they go straight into the question. Kayak, okay, open the camera and then, okay, let's get started. The first question is, there's this company dengan data ini, and then can you tell me forecast penjualan mereka berapa, Santika? They didn't even ask my name. I'm sure they have my CV, and that's probably the reason why they didn't even ask my name. They didn't even ask how am I doing. Gak ada how are you, hi, good morning, nothing. Right? So I'm testing them, and I realized I don't want to work in this company that not even care about what my name is. Well, di PNG kayak they took time for like the first 5 minutes to understand. Okay, Santika, obviously I know your name, but can you introduce yourself? Tell me how was the experience in Melbourne, in Australia? What was different with before? They want to know me, right? So that's the reason why I decided to go back to PNG versus this company, because that's what I want to. I mean, a lot of people sebenarnya nggak peduli juga sih sebenarnya mereka they would go to the best company. But kalau saya, because I want to work in a company that remember my name, not just what am I doing, that's where I'm testing them. So my
suggestion is test them as well. Ask as many question as possible gitu. Tanya tentang opportunity for progression gitu. And maybe not negotiating, but tell them, by the way, oh, it takes 5 years for me to get into the next level. Wow. It's actually, to be honest, it takes a long time ya Pak Bu gitu, maksudnya in a polite way of course gitu kan. While I understand in other companies it might be faster, so be polite of course, but try to understand. Jadi mungkin bukan negotiate ya, tapi kayak show them that you are valuable, that you've done your research about the industry gitu kan, that you're coming here expecting the best from the company. So at the same time, ketika the company is testing you, please test them as well whether this is really what you're looking for or not. Gitu sih mungkin dari saya ya. Oke, berarti kesimpulannya di perusahaan itu setiap perusahaan beda-beda ya Mas Santika ya untuk jenjang karir untuk Master Degree dimulainya dari mana. Jadi do your research, kemudian tunjukkan kalau kita udah cukup riset terkait perusahaan tersebut dan perusahaan lain sehingga Dan mereka bisa industri, iya ya. betul. Oke, menarik menarik. Oke, mungkin kita coba lompat ke pertanyaan berikutnya Mas Santi ya. Ya, Terkait oke, ini kayaknya mirip banget sama cerita Mas Santika yang career switching. Gimana sih caranya mengemas pengalaman S1 dan S2 yang berbeda bidang studinya dan merelasikan ke posisi yang dituju gitu Mbak Tika dengan cara yang menarik. Gimana tuh? ya. Mungkin kalau saya sih kebetulan pekerjaan dan S2 saya inline. Yang Oh beda ya. kan sebenarnya S1-nya ya. Dan for me it was harder untuk justifying it ketika interview LPDP dibandingkan ketika interview pekerjaan gitu Oke, kan. tapi kalau usaha PDP gampang ya. Iya, kalau kayak I think karena pada saat saya gitu ya, kebetulan nggak banyak dan pada saat itu it was very competitive, so it was so hard for me to justify gitu. Tapi long story short, I think buat teman-teman yang switch karir gitu ya, I'm sure you do that for a reason, ya kan? And I'm sure the reason why you're doing that, you have convinced yourself. Ketika teman-teman mau career switching atau tadinya melakukan A terus habis itu S2, kemudian mau apply ke pekerjaan yang berbeda, pasti teman-teman udah mempertimbangkan dengan matang-matang pro and cons-nya, ya kan? Now, all what you need to do adalah convince the whoever interviewing you, the interviewer. Tell them the reason why you're doing this. Let me give you an example. Ini hypothetical, but in my case was not different. But let me give you, for example, I did my S1 FEB akuntansi, right? Tapi saya melamar pekerjaan sebagai HR, right? Atau misalnya teman-teman case-nya adalah S1-nya S1-nya doing finance, sempat bekerja sebagai finance, kemudian S2-nya HR, atau teman-teman akan kerja sebagai HR, ya kan? Terus ketika saya mau melamar pekerjaan, saya ditanya, Santika, kenapa kamu kok waktu itu kamu anak akuntansi tapi kok daftar ke HR, gitu ya? Terus saya punya, I have my story. Oh, sebenarnya because of two reasons nih, Pak Bu, gitu kan? Yang pertama adalah waktu itu saya KKN nih, kebetulan saya anak UGM kan, KKN. Saya KKN di salah satu pulau paling terpencil di Indonesia, dan waktu itu program saya adalah membangun koperasi, di mana yang saya pikirkan adalah saya tinggal mengajari caranya accounting gitu kan, bagaimana akuntansi koperasi, bagaimana membuat pembukuan sederhana. Ketika saya sampai di sana, ternyata saya spend most of my time untuk building the capability of the resources atau the human resources there. Ternyata mereka nggak pernah punya entitas bisnis sebelumnya. So I need to ensure mereka understand kenapa butuh nih koperasi. So mengajari, menurut saya sudah banyak nih orang yang bisa mengajari seperti itu. Tapi personally for me ternyata passion saya adalah ketika saya building the capability of these people.
That's where I found my love in HR, let's say, right? That's my reason number one. Yang kedua, after that, setelah saya pulang dari KKN, saya memutuskan untuk skripsi di salah satu bidang akuntansi yang very spesifik, yaitu adalah human capital. And that's where I found a lot of research about HR. So that's the reason why saya memutuskan untuk bekerja di bidang HR. So I have my own story, and I'm sure you all have your own story. So tell them, convince them the reason why you're doing that, and convince them by what? Dari CV, gitu kan? Dari cover letter. Kalau memang ada company yang butuh cover letter ketika interview, so tell them all the same consistent story again and again, and then emphasize that message. So I always believe kayak switching career is never a problem as long as we sebagai orang yang switching the career itself understand and convince the reason why we're doing that. So we can convince other people. Itu sih mungkin dari saya. Oke, berarti pokoknya konsisten aja di setiap menceritakan baik di cover letter maupun saat interview Mas Santi ya. Ya, kenapa? Alasannya gitu. Oke, nah kalau untuk di CV Mbak ada nggak ya tips gimana cara kita mengemas itu dua bidang yang berbeda untuk ke satu bidang yang dituju atau memang kuncinya lebih ke storytelling saat interview dan cover letter aja? Menurut saya kuncinya storytelling di semua touch point rekrutmen sih. Baik itu Oke. cover letter, interview, bahkan CV. Kalau CV maksudnya apa? Misalnya tesis teman-teman tentang specific things yang teman-teman mau apply. Let's say seperti saya apply HR karena skripsi saya tentang human capital. Ya, saya akuntansi, tapi yang what I put in my CV adalah, oh, skripsi saya atau tesis saya tentang human capital, which is very close to human resources, gitu. Jadi highlight the one yang relevan, gitu. Jadi di semua touch point rekrutmen itu kita harus package it in a way yang konsisten dan sesuai dengan story yang mau kita bawa ketika kita ditanya kenapa kita melakukan hal tersebut, kenapa kita switching our career, gitu sih. Oke, well noted. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini kayak paling sering ditanya Mbak Santi, kayak gimana cara kita bisa tahu salary yang cocok sesuai yang kita punya, maksudnya yang kita sesuai dengan value yang kita punya, dan gimana cara negosiasi dengan si recruiter. Oke, I think itu berkaitan sama jawaban saya yang pertama tadi, yaitu adalah biasanya kan salary itu bergantung sama level. Walaupun pasti dalam satu level ada range lah ya, gitu. Kayak misalnya level 2.1, let's say dari 15 juta sampai 20 juta, gitu kan. Nah, misalnya teman-teman di offer 16 juta, sebenarnya company itu masih punya that flex tuh, 4 juta, gitu. Then the negotiation could be a bit smooth, kayak misalnya paling apa ya, paling mudah, paling gampang itu kita biasanya at least from my experience ya gitu. Ketika kita pernah kerja sebelumnya dan sebelumnya gaji kita X gitu, misalnya benefit yang kita dapat segini sehingga total reward kita segini. Kemudian rule of thumb-nya di Indonesia itu ketika pindah kerja, at least di bidang saya kurang tahu kalau di bidang yang lain, itu naik 20-30%. Itu still make sense lah. Jadi ketika dibandingin, dibikin table gitu kan, saya dulu kerja itu saya dapat segini, let's say total reward saya 20 juta. Kemudian saya S2 gitu kan, S2 saya memperdalam ilmu saya, kemudian sekarang ekspektasi saya adalah naik 30%. Gitu. Terus mereka bilang, wah kita nggak bisa kasih 30%, bisanya segini, dan try to understand why. Gitu aja sih. Jadi kayak paling mudah untuk negotiate itu sebenarnya kalau kita punya data point. Ketika teman-teman udah pernah kerja sebelumnya, gajinya segini, kemudian ditambah dengan teman-teman udah pernah S2, so teman-teman bisa minta kenaikan gaji dari sebelumnya itu di atas rata-rata lah 20-30%. Mungkin teman-teman bisa start dari expected-nya 35%, 32%. That's where the negotiation can be a bit smoother.
gitu. Kalau nggak ada data poinnya sama sekali agak susah tuh kayak, iya tapi data poinnya mana gitu. Tapi kan saya udah S2, saya tahu, tapi data poinnya mana gitu kan. Agak susah juga for the company to understand your thinking process gitu tuh. Oke. Kalau untuk teman-teman yang belum pernah bekerja sebelumnya, Mbak Santika, ada masukan nggak kira-kira? Kalau buat teman-teman yang belum pernah kerja sebelumnya, mungkin saran saya adalah kenali um, tipe pekerjaan yang teman-teman apply. Hmm. Apakah misalnya nih belum pernah kerja sebelumnya karena memang pengen jadi dosen gitu. Let's say yang mungkin kita relevan di sini dosen private university misalnya, gitu kan? Karena mereka biasanya nggak ngerekrut dari lulusan S1, jadi saya harus lulusan S2 langsung. Dan try to understand sebenarnya kalau lulusan dosen lulusan S2 di universitas swasta itu kira-kira gajinya berapa sih? And then we can start from there. Gitu. Jadi Hmm. kenali dulu kenapa sih mungkin teman-teman pasti melakukan langsung S2 karena sebuah alasan tertentu gitu. Pasti karena mungkin my 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 hunch adalah karena pekerjaan yang teman-teman mau apply itu memang tidak bisa di apply orang misalnya lulusan S1 gitu. Nah, jadi Hmm. kenali dulu sih kenapa industrinya seperti apa dan kita bisa pakai ibaratnya industri rata-rata lah kalau data poinnya gitu. Tapi I think negotiating atau if we talk about salary it's always easier if we have data point gitu. Hmm. Oke, lagi-lagi balik ke riset dulu ya Mbak Santi ya. Mm -mm, mm -mm. Oke, sip, sip. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sepertinya sudah terangkum di materi Mbak Santika ya, kayak seperti perusahaan Ya, apa yang mencari S2 dan posisinya seperti apa serta nilai tambah S2 dibanding S1. ya. Ada tambahan poin mungkin Mbak atau sudah kok? I think kalau nilai tambah udah clear lah ya tadi yang saya Mhm. share. Tapi Ya, kalau adakah perusahaannya spesifik mencari lulusan S2 dan posisi apa? Tentu saja gitu kan. Let's say tadi spesial misalnya dosen. Atau misalnya kalau di bidang saya itu misalnya forensic accounting. Atau ada company yang atau kantor audit yang memang membutuhkan seseorang yang punya mastery di bidang forensic accounting gitu kan. Nah, itu nggak ada kan jurusan forensic accounting di Mhm. S2 di S1 gitu. Itu teman-teman harus harus S2 dulu, kemudian jurusan misalnya forensic accounting gitu kan. Kemudian let's say I think in the UK ada di Leeds gitu. Terus habis itu kayak kembali kemudian mengapply ke pekerjaan tersebut gitu. Jadi iya, lagi-lagi gitu. Ada kok sebenarnya yang biasanya yang very spesifik kayak misalnya cyber security kan nggak ada juga kan S1 ada Mhm. mungkin beberapa university yang spesifik cuman nggak banyak lah di Indonesia jadi harus S2 dulu jadi ada gitu jadi kalau teman-teman dari S1 langsung S2 because of that reason yang tadi saya sebutkan yaitu lagi-lagi ketika mau negosiasi salary or something cari data gitu kayak biasanya forensic accountant di Indonesia atau di negara-negara tetangga yang lebih advance gitu kan berapa sih earningnya gitu kan atau salary-nya gitu itu bisa jadi data point teman-teman untuk dibawa ketika talk sama pihak perusahaan Oke. gitu. Oke, well noted, Mas Andi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini sepertinya curahan hati teman-teman yang suka Curhat diving. ya. Jadi kira-kira apa tuh Mbak terjadi ketika teman-teman dihubungi oleh headhunter, tapi setelah itu tidak ada follow up? Apakah ada sesuatu yang mereka temukan dan kira-kira apa yang harus kita prepare supaya nggak diperlakukan demikian? Sebenarnya tergantung jawaban teman-teman. Maksudnya Hmm. kayak ketika kita di ghosting biasanya karena some reasons. Jadi Oke. misalnya dihubungi di LinkedIn, di phone, kemudian kita bilang sesuatu, kemudian mereka ghosting atau mungkin dianggap ghosting atau nggak follow up, tapi sebenarnya karena apa yang mereka cari itu nggak relevan. Jadi misalnya kayak um, let's say ada headhunter yang nelfon teman saya, terus kayak uh, teman saya butuh Hendra bilang saya ada klien yang butuh orang yang punya expertise di bidang um, mobil listrik gitu.
Misalnya, I'm just making it up. Mhm. Dan saya lihat kamu adalah mahasiswa S2 jurusan, let's say teknik mesin atau teknik elektro, gitu. Can you tell me if you have that experience atau if you have understanding about mobil listrik? Terus kita bilang, of course kita jawab dengan sebaik-baiknya, bilang kalau ya kita juga memang jurusan ini, tapi kebetulan mobil listrik bukan bidang saya, but I'm willing to learn, bla bla bla. Tapi yang mereka butuhkan adalah they wanna buy a talent yang punya knowledge di bidang mobil listrik, so that's why they're ghosting. Oke, berarti kandidat ini coret nih karena emang nggak punya experience di bidang yang kami cari, misalnya seperti itu. Kayak, Gitu sih. Itu oke. from the perspective of recruiter Iya. ya. I've never been a headhunter, Mhm. but at least that's from my experience gitu. Dan it's okay teman-teman kalau memang ada headhunter yang suka ghosting or something gitu. Don't take it personally, honestly gitu. Kayak I think to be where I am now, I've been ghosted so many times. Mungkin kayak ada kali, kayak 50-an kali gitu kan. Kayak dari Oh. mulai headhunter yang perusahaannya kita kenal, sampai kayak yang nggak sama sekali nggak kita kenal, dari mulai dalam negeri, luar negeri gitu kan. Jadi kalau sekarang saya dapat message di LinkedIn, atau ada headhunter yang calling gitu, kayak ya apa ya, I try to meladeni or something, but I never put expectation gitu. So it's not about you guys, it's about them. Jadi don't take it personally, that's their job. Oke, baik. Boleh tahu nggak sih Mbak Santika, setelah lulus master kemarin, Mbak Santika sempat ngelamar di perusahaan dan charge-nya Apa seperti apa apa setelah lulus master kemarin, Mbak Santika hmm. sempat menebar jaring ke beberapa perusahaan kah atau Oke. langsung fokus kalau Jadi gini, ketika saya leaving PNG, saya memang sesuai policy harus resign. Tapi PNG sebenarnya punya ibaratnya off kayak always on offer lah gitu. So they try to retain me informally when I was doing my master degree gitu kan. So I have that gitu. Tapi waktu itu saya juga mikir kayak actually I want to know what other companies are doing and what's my value. So saya sempat mungkin saya lupa lah untuk nebar jaring berapa, it's Oke. a lot gitu. Tapi akhirnya yang came to me, I got 3 offers. So one consulting and then two FMCG juga, FMCG slash food multinational company bisa PNG. Jadi total ada 4 lah pada saat itu. But in order to get that 4, wah negara jaringnya sih selama kayak kuliah udah berpuluh-puluh kali gitu. And it's okay gitu. That's what I did, my responsibility sebagai master degree student. What I need to do is just studying and try to find a job gitu kan, sesuai dengan yang apa yang saya cari gitu. Berarti start early dan ya tebar as many as you can ya Mbak ya. Tebar as much as you can in the company that you want gitu kan. Kayak misalnya bukan something yang very very irrelevant ya, menurut saya juga nggak usah wasting our energy or time ke company yang kita nggak pengen gitu. But it's Oke. okay. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang cukup berbeda nih Mbak Santika terkait teman-teman dengan disabilitas. Kira-kira bagaimanakah cara teman-teman disabilitas ini untuk apply ke perusahaan tertentu dan bagaimana juga cara menyampaikan kondisi disabilitas ini di recruitment prosesnya? So my suggestion is just be very open dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Sebenarnya setiap company itu wajib menyisihkan 1% dari total employees itu untuk teman-teman dengan disabilitas. Yes, to be very honest, from my perspective, we are very open from the past I think 4 years untuk teman-teman yang punya disabilitas. But it is so hard to find people yang mau disclose that, to be honest. Jadi nggak banyak kan yang sebenarnya mau open and disclose that. Padahal, at least I cannot speak on behalf of other company. Tapi
on behalf of PNG gitu, we are looking for people as diverse as possible. Diverse itu apa? Baik dari gender, cultural, ability, disability, gitu kan. Dan ketika teman-teman being very open, kalau saya punya disabilitas tertentu dan saya membutuhkan bantuan tertentu untuk melalui proses seleksi, pasti dibantu sih kalau at least PNG ya. Salah satu contohnya ada salah satu kandidat yang dia membutuhkan bantuan ketika mengerjakan soal, dia nggak bisa mengerjakan soal sendiri. So dia butuh orang untuk guiding him atau membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, jadi yang tadinya kita ngelihat, terus kita misalnya ada rekaman suara, atau misalnya kita ada bantuan tertentu yang kita bisa berikan ke orang tersebut misalnya. Atau misalnya ketika mungkin teman-teman yang punya spektrum tuli gitu ya, disabilitas pendengaran, dan it's so hard for them untuk going on interview yang online karena biasanya mereka read the lips gitu kan, membaca bibir, dan kadang di online itu susah banget baca bibir karena mungkin internetnya suka lag atau dan sebagainya gitu. Jadi mereka butuh bantuan untuk face to face interview atau untuk yang dengan platform yang ada skripnya. Misalnya PNG itu biasanya pakai Microsoft Teams, tapi salah satu yang paling friendly di Indonesia dengan buat teman-teman yang punya spektrum tuli itu adalah Google Meet. Oke, dan kita accommodate interview online-nya dengan Google Meet misalnya. Karena ada script tadi gitu, automated script tadi gitu, translation. So menurut saya sih be very open gitu. Apalagi teman-teman kalau memang ke company yang memang very diverse, open for diversity gitu. Be very open supaya ketika recruitment proses juga bisa dibantu kalau memang punya kebutuhan tertentu gitu. Dan sekarang di PNG at least di plan saya gitu, karena saya leading the team di plan, itu 2% adalah teman-teman dari disabilitas gitu, baik physical yang membutuhkan akses tertentu tadinya kayak misalnya oke kita hire this person because they're the best for the job, tapi this person ternyata butuh uh, memiliki amputated leg, ya kan, karena saya product supply so they need to work on a machine gitu kan, mereka nggak bisa naik ke tangga yang terlalu tinggi, jadi kita buat lebih landai misalnya. So that kind of facility yang kita bisa assess karena kita mengakomodasi teman-teman dengan disabilitas tertentu. Atau teman kita punya juga employee yang punya spektrum disabilitas pendengaran, gitu kan? Itu juga kita as much as possible kita push orang yang mau meeting sama dia secara face to face supaya it's easier for the person to read the lips gitu. Jadi kayak supaya kita bisa bantu untuk accommodate. So my suggestion is be very open. Oke, Mas. Berarti intinya semua perusahaan punya kewajiban sebenarnya melibatkan teman-teman yang disabilitas. Betul. Oke. Unfortunately, the readiness of the company in Indonesia might be varied. Mungkin beragam. Ada yang perusahaan-perusahaan biasanya multinasional memang udah ready gitu kan, karena globally kita juga udah punya sistem tertentu gitu kan. Tapi ada company yang mungkin belum terlalu ready gitu. Dan itu bisa jadi konsiderasi teman-teman untuk mencari pekerjaan pastinya gitu kan. Tapi saran saya just be very open, be yourself. You should be proud to be where you are gitu kan, and anywhere will be very lucky to have you. Oke, Gitu. baik. Karena proses mencari kerja ini dua arah sebenarnya, Mbak. Bukan cuma buat Betul. company, tapi That's buat... what I always believe. Yeah. Oke, baik, mungkin kita pilih dua pertanyaan lagi mungkin Mbak Santi ya. Kasian Mbak Santi Yeah. kalau sering banget kayaknya. Oke, yang pertanyaan untuk how to behave sebagai lulusan S2 sepertinya udah Yeah. tercakup di pertanyaan sebelumnya Mas Santi ya. Mungkin Yeah. kita lompat ke yang selanjutnya terkait jika ada career break, misalnya karena studi atau masalah pribadi, bagaimana pandangan HR dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk kembali ke pekerjaan. Ini mungkin case-nya sama dengan
tadi yang switching karir ya. Saya Mhm. yakin teman-teman yang punya karir break itu pasti karena hal tertentu. Let's say kita punya beberapa kandidat yang doing career break karena mereka uh, um, karena mereka adalah seorang ibu gitu kan. Jadi setelah melahirkan, mereka memutuskan untuk the first 2 years mereka mau karir break dulu, kemudian mereka akhirnya S2, kemudian lanjut bekerja, misalnya lanjut mencari pekerjaan. I think to be very honest, as long as you have a reason for that, kita nggak pernah pandang sebelah mata sih uh, career break itu, gitu ya. Kecuali career breaknya karena tindakan kriminal misalnya, of course it becomes a consideration gitu ya for the company gitu. Cuman kalau masalah pribadi, which I'm sure, just tell them gitu. Kebetulan saya doing career break. Saya dan ini salah satu new hire saya juga case-nya seperti itu. Dia adalah seorang farmasis gitu kan, kerja sebagai QA di perusahaan farmasi. Terus dia punya anak, terus dia melahirkan. Setelah ketika dia hamil dia resign. Kebetulan terus setelah itu dia setelah melahirkan anak itu udah 1 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk S2 gitu kan, 1 tahun program dia, kemudian dia baru cari kerja lagi dan kebetulan orangnya baru masuk bulan Maret kemarin gitu. Dan waktu itu juga saya tanya gitu ketika interview gitu, um, very interesting, kenapa doing career break gitu. Terus dia bilang, iya mbak, karena saya high risk pregnancy, saya nggak, saya benar-benar mau memprioritaskan kehamilan saya, makanya saya kemudian memutuskan untuk resign, saya fokus pada kesehatan, pada kehamilan saya, setelah anak saya 1 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk getting myself ready untuk balik bekerja dengan cara S2 lagi, kemudian setelah S2, saya ready dan sekarang ini yang saya pelajari ketika S2 dan I'm really excited to be at PNG, to be applying at PNG, bla bla bla. Of course ini semua setelah the whole interview selesai gitu ya di akhir-akhir. Terus kayak okay fine, I mean great, you have a focus, you know what was your priority. Your priority was family, right? Because you know it's a high risk pregnancy. Mungkin di PNG ketika orang going through high risk pregnancy, kita bisa namanya sabbatical leave gitu kan, atau unpaid LOA gitu kan. Tapi kan nggak semua company bisa gitu. Mungkin company dia dulu nggak bisa, and that's the reason why dia resign. So I'm sure, I believe everyone has their own story. It's just really just a matter of how you tell the story from every touch point of the recruitment, seperti yang tadi saya bilang, CV, cover letter, the interview, everything has to be very clear to the recruiter. Oke. Ada nggak sih Mbak kayak reasonable waktu untuk career break, kayak perusahaan ini punya batas maksimum? Sebenarnya nggak ada, sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada hard point, yang nggak ada hitam di atas putihnya. Cuma from the study that atau from my experience lah, itu biasanya 1 sampai 3 tahun sih. Oke. Gitu. At least from my experience, kebanyakan juga karena motherhood atau karena misalnya sick parent gitu kan, mau fokus ke kesehatan orang tuanya gitu, dan seterusnya. Itu biasanya 1 sampai 3 kali, itu from experience. Tapi nggak ada yang hard pointnya sih, as long as we can rationalize gitu, the reason why gitu. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Santika. Mungkin kita cukupkan dulu pertanyaan sampai sini. Nanti mungkin kita coba going through lagi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu jawaban, saya izin hubungi Mbak Santika nanti di bareng lagi Yeah, dengan klien saya. sure. Oke, baik. Wah, seru banget hari ini Mbak Santika. Saya dapat banyak banget perspektif baru dari Mbak Santika sebagai recruiter maupun juga sebagai pelamar. Harapan saya juga teman-teman rasakan hal yang sama juga. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada teman-teman yang mau mungkin raise hand, memberikan uh, pendapat atau ada follow-up question atau mungkin Burning tanggapan. question gitu ya. Boleh, Silahkan silakan. Atau teman-teman. mau yang sharing, atau mau ada yang sharing, silahkan Betul. juga boleh. Benar-benar. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman menarik, mungkin sebagai HR juga atau sebagai pelamar yang mau di-share, silahkan banget.
Oh ya, silakan Mbak Nia, boleh di-unmute. Mm. Halo Kak Santika, aku ngikutin Instagram Kakak dari zaman Hmm. Kakak early career di PNG by the way. Jadi senang hari ini akhirnya ketemu Zen online. eh Apa namanya, dan thank you banget atas sharing karirnya. Aku sih ngerasa ini bermanfaat banget sih. Terima kasih juga buat tim Semata Garuda. Aku tuh baru ngecek kayak jam 9.15 kayak aduh telat join banget ya. Oke, masih bisa ngikutin kayak kau mungkin aku mau sharing sedikit dong. Aku kan sebelumnya di FMCG juga di Nestle gitu. Cuma dulu di sales gitu. Nah, sekarang lagi kayak ngambil digital marketing karena mau switching karir di marketing gitu. Kayak gitu tetap akan menjadi entry level atau sebenarnya bisa kayak lebih tinggi nggak sih kak levelnya with those kind of experience gitu. Mungkin gitu sih kak. Aku belum tahu satu kalau switching career itu apa yang harus mulai lagi dari bawah gitu. Thank you. What I know, terima kasih by the way Nia. Thank you. So happy to meet you online as well. Semoga suatu hari nanti kita bisa meet face to face gitu kan. Um, from what I know, a lot of FMCG now itu mereka integrating their sales and marketing to be a commercial function. Jadi kayak ketika kamu dari sales, kemudian kamu mau pindah marketing atau the other way around, sebenarnya a lot of recruiter itu ngelihat itu bukan switching karir. So you can just continuing your experience before gitu kan, your professional experience before dengan uh, apply ke marketing nantinya gitu. Dan very important tadi yang juga saya katakan gitu. Kenapa kok mau kalau misalnya kamu merasa ini switching karir gitu ya? Kenapa gitu? Kalau misalnya nih, let's say kemarin salesnya general trade gitu ya, atau kayak dari bukan bukan modern, bukan e-commerce atau bukan modern modern retail gitu. Kenapa kok yang tadinya misalnya channelnya general trade kayak pasar atau misalnya toko kelontong, tapi sekarang digital marketing. Maybe because you're seeing the future is in e-commerce dan mau belajar itu, and this is what I learned sebagai master student di digital marketing gitu kan. Uh, Feel free to share that experience, that story um, ke whoever your recruiter atau your company yang di-apply sama Nia later gitu sih. Yeah, that's my opinion. Iya, thank you banget kak, thank you banget. Ya aku terserahkan sebenarnya saya agak memang kalau kemarin di Indonesia juga ada yang komersial gitu, cuma lagi kayak stepping back gitu kayak how to think, how to deliver that. But thank you for the suggestion, I appreciate. Sure, and good luck. Terima Okay. kasih Mbak Nia. Oke, baik. Ada teman-teman lain yang mau sharing juga? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan saja sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Santika untuk waktunya dan ilmu yang sangat 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 bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya bisa mengaplikasikannya setelah lulus studi nanti, dan poinnya intinya jangan takut ya Mas Santika, kalau dengar info bahwa teman-teman di master karirnya akan menyempit. Tidak juga, karena justru ternyata recruiter melihat kalau teman-teman yang studinya sudah sampai ke jenjang master setidaknya punya um, nilai-nilai poin yang lebih baik lagi, selain karena pengetahuannya juga karena pengalaman hidup yang didapat selama studi itu ya Mas Santi ya. Dan please do your research teman-teman, karena itu menentukan sekali bagaimana proses teman-teman deliver diri teman-teman dan value teman-teman ke rekrut, baik lewat CV maupun saat sesi interview atau sesi dalam cover letter yang teman-teman buat gitu. Terus jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh tetap dilanjutkan di slido-nya. Nanti kita akan teruskan ke Mbak Santika. Kemudian itu saja. Terima kasih Mbak Santika. Mungkin ada sedikit apresiasi dari teman-teman Mata Garuda. Boleh di-share mungkin Mas Tungki untuk sertifikatnya. Ya. Terima kasih Mas Santi. Ini ada certificate of Terima application dari Mas kasih Garuda. atas Mhm. kesempatannya. Sama-sama. Kemudian um, itu saja dari kami, dari Mas Santika. Mungkin ada mungkin closing statement atau
Thank you so much everyone. Lagi-lagi terima kasih sudah showing up in your weekend to have a sharing session with me, with the team gitu kan. Good luck for the rest of your study. Make us proud. Dan juga good luck in finding the best job after your study. Thank you and hope to see you and cross path in the future. Hopefully. Oke, saya Mbak Santika. Silahkan selain teman-teman prepare dirinya, tetap berjalan sebanyak-banyaknya sesuai dengan minat teman-teman. Dan jangan lupa juga Mata Garuda punya sesi kedua terkait persiapan karir. Mungkin Mas Tungki boleh di-share juga untuk poster minggu depan. Boleh sesi kedua kita minggu depan terkait bagaimana ups and downs di Edutainment yang akan dilakukan teman-teman dari Bristol University. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan sebelum kita sampai ke acara puncak bersama Ibu Mulyani di acara Bumi. Oke, baik. Ya, kita cukup sampai hari ini. Sekali terima kasih Mbak Santika untuk waktunya. Ya, kita apresiasi sekali untuk segala ilmu yang diberikan. Gitu. Oke, selamat sore Mbak Santika dan Thank you, selamat Mbak pagi Santi. teman-teman. Have a great day everyone. Cuy. Ada dokumentasi dulu, Mbak? Oh iya, benar, dokumentasi lupa. Oke, boleh. Teman-teman Oke. boleh dibuka dulu kameranya, mungkin kita bisa foto bersama Mbak Santika. Kegiatan apa biasanya kalau weekend teman-teman yang lagi studi ini ya? Nugas ya? Iya, kita Atau masak biasanya ya nggak? Buat seminggu. kebetulan lagi bulan-bulan ujian dan persiapan disertasi nih Mbak Santika, jadi bisa aslak. Iya Mbak, siap-siap belanja Mbak. Iya. Jangan-jangan udah OTW nih ke grocery store. Stasiun market. Kasihan banget. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Santika atas waktunya. Maaf saya nggak open kamera. Tapi saya ada tadi dengerin dan menyimak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di Indonesia. Terus Iya. siapa tahu bisa kerja sama sama PNG. Oke. Iya. Saya tunggu ya. Beneran lah ya. Mari Mbak Santika, terima kasih Iya. banyak ya. Saya izin live ya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin dari saya di slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, Hanya, slide. hanya Berapa satu slide? slide, Mbak. Oh, satu aja. Oh, teman-teman sudah ada yang live sepertinya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mbak Thank Santika you. sekali lagi. Silakan. Yes. Have a great day everyone. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful.
I